Di sini kita akan belajar cara untuk nge-broadcast ya, alias ngirim pesan massal lah ke banyak orang. Nah, jadi kita masuk ke sini ya, pengingat produk dalam keranjang. Ini jadwalkan nanti ya. Jadwalkannya misal jam 12. Oke, nah. Nah, broadcastnya 66 misalnya, promo 66. Oke, nah caranya gimana sih? Oke, kita pakai ChatGPT ya untuk copywritingnya, teknik penulisannya. Jadi kita minta ke ChatGPT, berikan aku untuk promosi. Ini tuh pengingat pembelian ya tuh. Berarti produknya udah dimasukin ke keranjang ya. Pembelian yang produknya udah dimasukin ke keranjang untuk promo 66 jam 12 di live. Nah, jam 12 itu ada live streaming ya. Nah, oke. Kita setting di Hamin 1 jam aja lah, biar gak mepet-mepet banget gitu. Shopee. Nah, ini. Nah, berikan aku, ini terlalu panjang ya. Oh, itu kepanjangan. Berikan aku copywriting yang lebih, yang ada hook-nya, biar hook tuh kalimat awalnya ya, biar pesan kita tuh dibuka sama konsumen. Dan lebih pendek. Jadi kita minta copywriting yang harus ada hook di awal-awal, kalimat yang menarik, dan pesannya lebih pendek ya. Dan nah, coba. Nah, ini ada beberapa opsi. Nah, ini bagus ya yang ini. Jangan kaget, titik, harga keranjangmu turun pas live. Nah, ini clickbait kan. Nah, jam 12 yang ini klik live Shopee dan rebut promonya. Nah, ini udah bagus hooknya, terus lebih ringkas informasinya juga. Ngasih tahu ada live, lalu ada promo gitu. Dikasih tahu ada promonya. Oke, kita pakai inilah. Nah, oke, ini vouchernya ya, kita ini aja lah, kita tinggal kirim. Nah, ini pesan ke banyak orang ya. Ini lanjut ke sini ya, promosi untuk pembeli. Ini kita jadwalin promosi untuk pembeli. Tuh, ini chat kita bakal kekirim ke 13.700 orang ya. Ini kita jadwalinnya mentok aja ya di tanggal 8 ya. Biar gak terlalu mepet, tadi kan tanggal 6 ya, sekarang tanggal 8. Oke. Kita masukin jam 12 aja ya broadcastnya. Soalnya itu jam-jam orang paling rame dan jadwal live streaming kita. Ini vouchernya kita kasih aja yang ini, voucher disesuaikan ya. Oke. Isi pesannya sama ya. Ini gini aja. Sama, ini juga berikan aku copywriting untuk broadcast Shopee target market. Nah, ini nih, kita copy, berikan secara singkat, hooknya menarik, isinya.
Ini, oh ini masih 66 ya. Ini bukan 66. Ya udah, kita ambil ini aja ya. Tapi kita hapus 66-nya. Lihat lagi, cari promo gila. Buka Shopee sekarang. Nah, produk favorit kamu lagi diskon spesial. Nah, pas live jam 12 siang. Stok terbatas, jangan sampai nyesel. Nah, ini ya. Oke, tinggal kita kirim. Nah, kayak gitu ya. Jadi pengingat produk dalam keranjang, promosi untuk pembeli, dan ini khusus buat pas kita launching produk baru sih. Kita broadcast juga lah. Nah, karena ini tanggal 6 sama tanggal 8 udah kita pakai, jadi ya kita pakai di tanggal 7 aja ya. Sama ini juga. Ini voucher disesuaikan. Oke. Ini ya. Berikan aku copywriting. Copywriting tuh teknik cara kita ngetik ya. Nah, ini ntar ukuran grup kono ya. Ntar produk baru, target audiensnya ya. Oh, tinggal kita copy paste aja. Coba bikin glowing. Ini skincare apa gimana? Brand kita passion. Nah, gini ya. Sampai sini aja. Your arrival. Nah, produk baru. Oke. Ini kita ntar kita bikin grup baru dulu. Ini aja ya, jenis kelamin wanita aja, tinggal kita buat wanita karena produk kita buat cewek, jadi kita bikin grupnya buat cewek. Ya udah, gak bisa berarti. Kita akan belajar untuk broadcast TikTok ya. Nah, masuk ke program, ke pembeli, pemasaran pembeli. Nah, di sini ada dua toko ya, TikTok sama Tokped. Kita fokus ke TikTok. Nah, baik, di sini kita sortir ya dari tiga ini, calon pembeli, pembeli lama, sama pengikutnya. Nah, yang pertama calon pembeli, pembeli lama, lalu pengikut. Oke, kita akan broadcast atau sebar pesan ke banyak orang di calon pembeli. Oke. Nah, calon pembeli yang menyukai barang Anda atau menambahkan barang Anda ke keranjang mereka dalam 30 hari terakhir tetapi belum pernah berbelanja di toko Anda kan. Oke. Nah, berarti buat program untuk konsumen yang cuman nambahin produk kita ke keranjang doang gitu. Oke. Nah, sini kita nama program ya, calon pemberi baru kan. Oke. Gak apa-apa. Nah, untuk calon pembeli baru ini waktu kirimnya ini gak bisa ya. Kalau sekarang pesan harus dikirim pada pukul 10 pagi sampai jam 8 malam ya. Berarti hari ini gak bisa. Kita jadwalin besok lah ya. Sekarang tanggal 7, tanggal 8 lah ya. Di jam banyak orang buka aplikasi TikTok tuh kebanyakan di jam 12. Oke. Sorry. Jam 12 siang lah jamnya orang-orang istirahat. Oke. Nah, ini berarti calon pembeli baru di tanggal 8 bulan Juli 2025 jam 12.00 gitu. Oke. Nah, salurannya obrolan. Nah, ini untuk kata-katanya ya, alias copywritingnya. Nah, gini nih contohnya. Ini kan template dari TikToknya nih. Ayo mulai belanja di toko kami, bla bla bla, yuk belanja. Jadi ini headline-nya lah alias judulnya. Terus yuk belanja itu kalimat
ajakannya lah. Dia belanja lagi bla bla bla. Oke. Nah, di sini PR-nya ini. Kita bikin copywriting yang menarik pakai ChatGPT ya. Oke, sesuaikan sama konteksnya. Berikan aku copywriting untuk broadcast di TikTok Shop. Targetnya adalah yang tadi ya. Ini untuk orang-orang yang cuma nambahin ke keranjang doang tapi gak check out. Konsumen yang gak pernah belanja di toko kita tapi cuma nambahin ke keranjang. Oke. Nah, di sini juga kan ada judulnya nih. Judul sama isi copywritingnya, oke. Berikan aku headline yang menarik agar orang mau buka pesan broadcast dari kita dan isinya yang bisa memberikan kalimat ajakan. Oke. Nah, di bawahnya lagi kasih teknik ini ya. Berikan aku teknik paneling di copywriting, yaitu judul agar orang mau buka pesan kita, headline lah. Orang agar, lalu kedua agar orang kayak gini. Dua, agar orang mau baca pesan kita dari awal sampai akhir. Ketiga, kalimat ajakan agar orang pengen buru-buru check out. Nah, ini ya, ini untuk promnya. Oke. Berikan aku 5 copywriting lah biar ada opsi. Oke, kita cari yang paling bagus. Nah, oke, nah kan bagus. Copywriting tuh teknik penulisan ya, headline barang yang kamu incar, biar habis, cek sekarang sebelum nyesal. Oke, ini bikin orang takut ya kehabisan. Ini isinya. Nah, produk kakaknya ke keranjang tinggal sedikit banget stoknya. Barang yang udah check out barusan takutnya kakak kehabisan. Ini call to actionnya. Oke, ini headline, ini isi. Nah, ini call to actionnya, kalimat ajakannya buat mereka check out nih, kan banyak tuh. Oke, ini ada bonus kecil gak ada ya. Ini kita harus relate juga, pilih yang benar ya. Nah, ini ada beberapa opsi. Nah, ini bagus nih. 2000 orang udah check out hari ini. Kamu kapan? Kak, produk yang kakak lirik udah dibeli ribuan orang hari ini. Reviewnya positif semua dan ratingnya hampir semua sempurna. Dan yang makin untung, nah, oke, banyak ya ini. Reminder. Nah, ini bagus ya. Oke, ini produk yang kakak lihat kemarin masih nunggu check out. Produk cantik yang kakak masukin, bla bla bla. Yang mana? Oke. Ini headline-nya bagus ya. Bikin orang ngingetin, oh iya ini produk yang kita lihat kemarin. Ini isinya juga relate ya. Orang cuma masukin ke keranjang. Nah, sayang banget lah kalau cuma numpang lewat doang, apalagi ada diskonan gratis ongkir. Nah, ini ajakannya, langsung klik keranjang check out sekarang. Oke, kita pakai ya. Kita di sini. Nih, headline-nya. Ini. Oke, ini isinya. Oke, ini buat TikTok. Nah, ini call to action-nya ya. Oke, nah kayak gini ya. Tambah voucher, tambahin voucher. Ini ya, kasih voucher pelanggan baru biar orang check out bisa klaim terus dapat potongan harga produk. Ini gak perlu lah ya. Biar semuanya tombol interaktif, daftar produk. Oke. Tinggal kirim. Oke, konfirmasi ya. Oke. Ini jumlah penerima pesan terjadwal ya. Oke.
Lanjut, berarti ini udah terjadwal. Lanjut yang lain. Kita balik. Oke, terus kita masuk. Tadi kan ini udah kan, calon pembeli itu udah. Lanjut ke pembeli lama ya. Nih beda-beda tuh. Ini ada targetnya orang yang baru pertama kali membeli di toko Anda 30 hari terakhir. Ini yang repeat order, pembeli berulang dalam 30 hari terakhir. Ini pembeli yang pernah beli tapi belum check out lagi 90 hari terakhir. Nah, ini orang yang beli lebih dari sekali dalam 90 hari terakhir. Oke. Nah, di sini kita juga sesuaiin ya konteksnya. Nah, ini juga tinggal copy paste aja promnya, tinggal kita ubah ininya aja lah. Targetnya adalah konsumen yang pernah check out. Kita baca ya. Di 30 sampai 90 hari terakhir. Enggak lah. Terakhir, namun belum check out lagi ya. Check out lagi atau repeat order. Nah, oke. Pembeli baru. Ini juga sama. Nah, kalau ini yang udah pernah beli ya. Kita lihat yang paling banyak itu audiensnya yang pembeli yang tidak aktif ya. Alias yang pernah check out 30 hari terakhir. Oke. Nah, ini ya, tinggal klik. Oke. Teknik nostalgia dan personal touch. Oke. Nah, ini garilat ya, bonus kecil lah. Oke, yang lain. Oke, ini headline-nya eksklusif penawaran. Nah, ini ya. Boleh lah, ini bagus ini. Oke, kita masukin dulu ke sini. Nah, pembeli baru bukan ya. Ini kita kasih judul ini aja lah. Konsumen baru 30 hari terakhir. Belum repeat order. Oke. Nah, tadi kan karena kita udah nge-broadcast di tanggal 8, kita berarti jangan di hari yang sama ya. Kita cari hari yang lain. Tadi tanggal 8 berarti kita ya biar gak terlalu nyepam, kita loncat 2 hari kemudian lah. Jadi di tanggal 10, oke. Jamnya bentar. Ya kita samain aja lah di jam 12 aja. Oke. Nah, ini. Kita bisa pakai emot ya kalau di TikTok kan. Isinya oke. Nah, kayak gini ya. Oke, voucher udah, gak usah pilih produk, tinggal kita kirim ya. Nah, bentar, ini tampilannya jadi kayak gini ya. Tuh. Kalau dibuka di HP. Kirim. Konfirmasi. Oke. Lanjut. Ini broadcast biasanya ada kuotanya sih, nggak semua orang bisa di broadcast. Oh, ini ada nih, tanpa batas kuota, berarti bisa ke semua orang ya. Oke, bagus nih. Ini kan udah. Ini pembeli berulang. Ini dulu deh, bentar, yang paling besar ya. Ini juga sama ya, berarti tinggal kasih konteks aja 90 hari terakhir. Oke, nah flashback rasa kangen. Nah, kamu masih ingat? Nah, oke. Mana? Sebentar kita cari ya. Oke, kita pilih ya copywriting yang paling bagus.
Nah inilah boleh. Pembeli untuk hari terakhir dari create order nanti tadi tanggal 10 kan, sekarang kita targetin tanggal 12 lah. Oke. Jamnya di jam 1-an lah kita coba ya. Yang penting jam-jam makan siang orang-orang buka TikTok nih. Tinggal kita gini. Terima kasih udah pernah belanja di toko kami beberapa bulan lalu. Nah ini produk baru. Sebetulnya kita belum ada ya produk baru, jadi hapus, kita sesuaiin. Oke. Lalu call to actionnya. Nah, oke. Kita kirim konfirmasi. Oke, lanjut ke oke. Kuota program mingguan sudah habis katanya. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Nah, tadi kan ini sama ini ya, dua ini yang paling banyak. Ini belum kita broadcast, tapi pokoknya kalau masih ada kuota lanjut ke sini ya, pembeli berulang, lalu pembeli setia, lalu ke followers. Nah, ini pokoknya di ChatGPT tinggal ubah ininya. Targetnya adalah konsumen apa nih? Misal orang yang mulai mengikuti toko kita dalam 30 hari terakhir. Orang yang mengikuti toko kita melalui live, video pendek, atau produk dalam 30 hari terakhir. Pokoknya sesuaiin sama konteks target marketnya ya, biar nyambung broadcastannya. Oke, seperti itu buat broadcast di TikTok. Kalau udah habis, ya udah berarti beres. Ini dilakuin seminggu sekali. Oke, next kita Lazada. Belajar ya cara broadcast di Lazada. Masuk ke pemasaran, interaksi pelanggan. Oke, next. Nah, baik. Di sini kita bikin siaran manual. Bentar. Oke, udah lama gak otak-atik Lazada. Oke, di sini ada 3 ya. 3 kategori: potensi pembeli, pembeli loyal. Nah, ini kan ada konteksnya. 100.000 pelanggan baru, customer yang melihat toko Anda dalam 365 terakhir tetapi tidak melakukan pemesanan. Oke. Ini cuma masukin ke keranjang doang. Oke, ini kita masuk dulu ke sini ya. Ini copy, kita masukin ChatGPT seperti biasa. Inilah template-nya. Oke, kita masuk ke sini, pilih tindakan, dapatkan customer baru. Ini ada 100.000 nih yang bisa kita broadcast. Oh, salah. Berarti itu mending ini ya. Oke, bentar. Berarti broadcast ini jangan ini ya, yang 100.000 pelanggan baru jangan, tapi ini disuruh ngiklan ini. Bentar. Oh, bisa ternyata. Oke, berarti pilih yang itu ya. Saya ulang. Yang pelanggan baru ini pilih tindakannya yang engage customer biar ngirim pesan, nggak disuruh iklan ya. Customer lihat 365 hari terakhir. Ini kasih ini pengiriman terjadwal karena ini udah malam ya, nggak mungkin dikirim hari jam segini. Pilih jam-jam orang lihat lah. Oke, ini copywritingnya terlalu basic ya bawaannya nih. Ini boring, orang-orang nggak mau lihat copywriting kayak gitu. Ini kita sama copy paste juga. Ini konteksnya kita masukin ya. Nah, ini customer yang melihat toko Anda dalam 365 hari terakhir tetapi tidak melakukan pemesanan. Nah, kita di sini tinggal pilih ini. Targetnya adalah customer yang melihat toko kita. Adalah. Oke, klik. Sorry, bukan TikTok Shop ya. Aduh, salah ya. Ya udahlah, gak apa-apa. Mirip-mirip nih soalnya. Nah, ini nih.
Sudah lama kamu lirik, saatnya punya. Sudah lama kepoin toko kita. Ini jadi headline. Oke, lanjut. Ini isinya. Kita lihat kakak pernah intip-intip produk kami, kan harus nyambung. Soalnya kan target kita orang yang cuman lihat doang ke toko kita tapi gak check out. Oke, udah mentok ternyata. Oh, ini ada batasan 300 kata. Oke, kita revisi ya. Berikan aku copywriting dalam 300 huruf mungkin ya. Oh. Maksimal. Soalnya aku broadcast di Lazada. Nah, ini aja ya. Ini lebih singkat, soalnya beda-beda di Shopee, Lazada, sama TikTok kan. Nah, ini lebih oke. Ini tambah produk, rekomendasi penjual. Udah, ini produk biarin aja. Voucher udah ada. Oke. Ini ada kuotanya ya, 3.073 per minggu. Oke, kita kirim. Schedule-nya kayak gini. Oke, ini sebutannya CEM ya. Oke, kita kirim. Kuota sisa yang diperkirakan 0, ya udah gak apa-apa. Oke. Oke. Lanjut ke selanjutnya. Bentar. Apakah masih ada kuota? Kalau masih, kita lanjut ya. Ini nih. Terpengingat. Unlimited message quota. Oke. Ini ya. Sama berarti. Tinggal lanjutin aja. ChatGPT udah paham kok. Writing dengan target market. Nah, tinggal tambahin. Oke, customer yang telah menambahkan item ke keranjang tapi belum check out. Oke, lanjut. Nah, kan udah paham dia. Nah, boleh ini ya. Langsung aja masukin. Ini menarik juga ya. Pengiriman terjadwal tanggal 10 aja lah ya. Jangan malam, jam 12 siang. Oke. Ini voucher. Oke, udah ya. Oh, ini pelanggan masukin keranjang 30 hari terakhir, gini aja lah namanya. Oke. Kuotanya unlimited. Oke, berarti bisa semuanya. Lanjut ke sini. Apakah masih ada? Oh, wishlist. Ini 13 orang. Oke, gak apa-apa, kita kasih pengingat nih. Ini pelanggan order yang belum terbayar, kalau ada di broadcast ya sama ini. Tapi karena di sini 0, kita lanjut aja ke sini. Udah. Pelanggan wishlist tuh orang yang cuman nge-love lah ke produk kita, alias mereka berharap suatu hari mereka bakal check out produk inilah. Ada fiturnya 30 hari terakhir. Oke. Masukin di tanggal 11 aja lah ya. Cuman ke 13 orang tapi tetap ini. Coba. Ini dia langsung paham harusnya. Nah, kan? Oke. Nah, ini langsung nyambung kan? Kak, produk wishlist kamu masih nunggu loh. Hari ini diskon spesial. Nah, oke, lanjut. Nah, gitu. Tinggal masukin, jeder. Ini 13 orang juga berharga. Kita harus chat ya. Nah, lalu ke pembeli. Nah, lanjut nih. Tinggal masukin aja. Nah, ini ya. Kakak pernah belanja di toko kami. Kamu dapat voucher eksklusif. Di check out lagi. Oke. Pelanggan belanja dalam 1 tahun terakhir lah. Ini kan 365 hari ini.
Oke, di tanggal 12 saja lah ya. Atau di hari Minggu, orang-orang yang lagi nyantai ya. Weekend, orang-orang pengen belanja. Jadi kamu juga harus tahu ya, timing yang tepat kirim pesan biar pesan kita tuh dibaca kan. Oke. Ini vouchernya, ya tinggal kita kirim kuotanya tuh. Kayaknya udah agak bisa nih, kuota pesan 0 soalnya. Tapi kita coba, bisa gak? Coba. Oke. Bisa berarti ya. Lanjut. Pembeli baru. Lanjut lagi. Ini aja lah ya. Yang ini bagus, soalnya kasih diskon spesial kan ya. Oke. Oke, produk ini biarin aja. Kita cek. Tinggal oke. Oke, lanjut. Kita cari yang belum ya. Ini udah pembeli loyal. Sama ya. Itu dia udah belanja lebih dari 1 kali dalam 3 bulan terakhir. Oke, kita kasih ini. Terakhir tanggal berapa sih tadi? Lupa. Tanggal 13 ya, 14 deh. Jadi jangan di hari yang sama ya pokoknya. Kalau nge-broadcast, biar gak dianggap spam. Pembeli loyal ya. Loyal. Oke, kita kirim. Lanjut ke pembeli lama. Nah, ini kalau pakai ini kan nggak semua orang 3 bulan ya yang nggak check out. Ada juga orang yang mungkin 1 minggu, 1 bulan nggak check out, tapi kalau kita sebut 3 bulan kan berarti nggak nyambung ya. Nah, cari yang lain karena kan beda-beda, lama nggak jumpa. Nah, ini masih oke lah, relate ke semua orang. Pembeli lama keluar 3 bulan terakhir. Kiriman terjadwal tadi yang belum apa ya? Tanggal 15 lah ya. Oke. Lazada emang lebih banyak kategorinya. Nah. Oke. Kirim. Oke. Schedule time katanya udah agak bisa ya. Oh, cuman 1 minggu katanya. Berarti jangan lebih dari 1 minggu. Berarti kalau dari tanggal 7 maksimal tanggal 14 ya. Berarti kita di tanggal 12 aja kali ya. Oke. Yang masih kosong. Nah, oke, lanjut. Pembeli lama tadi udah belum ya? Saya lupa. Terakhir itu apa? Oke, ini berarti. Kita cari lagi. Kita tinggal engage. Membeli lama 3 bulan terakhir belum dikit order berarti. Oke, kita pilih Sabtu lagi aja lah ya, tapi waktunya bedain. Nah, kita jam 7 lah, habis sholat isya kan orang-orang nyantai. Ini nih. Nah, ini nih boleh ya, yang cuma jadi kenangan belanja lagi ya, diajak. Oke, kirim. Oh, udah pernah katanya. Kita cari tanggal yang belum deh. Aduh. Oke, soalnya banyak ya.
Lanjut. Oke, ini belum ya. Atau reminder ini. Oke, ini ajakan ngasih rating. Ini aja lah ya. Bentar. Nah, ini nih. Boleh lah. Ajakan buat order lagi ya. Pengiriman terjadwal tanggal 10 kayaknya belum deh. Jamnya jam 12 saja. Oke. Lanjut. Ini udah semua, pembeli juga udah semua. Ini customer yang udah nerima pesanan. Sekarang pembeli loyal yang terakhir. Customer yang telah mengikuti alias nge-follow berarti ya. Followers. Yang 11 berarti belum. Kita cek. Nah ini. Bentar. Nah ini nih. Kenapa ini enggak? Soalnya dia nyuruh bonus eksklusif padahal nggak ada kan. Di realistis juga. Nah ini lebih realistis, udah follow, dapat promo spesial hari ini, yuk belanja sekarang. Oke. Nah oke. Kita kirim. Oke. Nah oke, udah semua kan? Ini udah kita kirim semua. Jadi seperti itu ya.